Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junisa Nur Armayadi Nasution. MPM saya 201434209. Dosen pembimbing Darap Fitrah Dwi SPD MPD kelas 7I PGSD. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal saya, yaitu yang berjudul pengembangan media pembelajaran Booklet untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa kelas 5 di SD Negeri 105329 Wonosari Tanjung Merawa. Kita masuk di sini latar belakang masalah. Pembahasannya, pendidikan menjadi kebutuhan primer bagi setiap individu. Pendidikan berkualitas sangat diperlukan untuk mendukung terciptanya manusia yang cerdas serta mampu bersaing di era globalisasi. Karena dengan arus globalisasi yang semakin pesat, manusia harus dapat mengikuti perkembangan zaman tersebut. Oleh karena itu, pemilihan teknik pengembangan pendekatan strategi, metode, teknik, taktik, dan model merupakan suatu hal yang penting. Pencapaian mutu pendidikan yang tinggi tidak hanya ditentukan oleh siswa, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor guru dan pendukung lainnya. Menyimak adalah bahasa akan dapat diperoleh pemahaman tentang bahasa yang kemudian akan terwujud dalam berucap atau berbicara. Setelah tahap-tahap berbicara dilalui, tahap selanjutnya yaitu membaca, dan tahap terakhir yaitu menulis. Jadi tahap-tahap yang harus dilalui untuk dapat memperoleh keterampilan berbahasa yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks. Selain keutamaan seperti disebutkan di atas, juga memberikan ruang pada peserta didik untuk mengembangkan berbagai jenis struktur berpikir, karena setiap teks memiliki struktur berpikir yang berbeda satu sama lain. Semakin banyak jenis teks yang dikuasai, maka semakin banyak struktur berpikir yang dikuasai peserta didik. Identifikasi masalah. Yang pertama, dalam mengajar, guru kurang maksimalnya penggunaan media pembelajaran. Yang kedua, kurangnya minat siswa terhadap keterampilan menulis. Yang ketiga, pengembangan media kurang inovatif dan variatif. Batas dan rumusan masalah. Di sini batas masalah berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini pembatasan masalah pada pengembangan media pembelajaran Booklet digital untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa di sekolah dasar kelas 5 di SD Negeri 105329 Wonosari Tanjung Merawa. Rumusan masalah di sini, bagaimanakah desain pengembangan media Booklet digital untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa kelas 5 di SD Negeri 105329 Wonosari Tanjung Merawa? Bagaimanakah keaktifan media Booklet digital untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa kelas 5 di SD Negeri 1053
105329 Wonosari Tanjung Rawa. Terus di sini ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengidentifikasi pengembangan media booklet digital untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa kelas 5 di SD Negeri 105329 Wonosari Tanjung Rawa. Yang kedua untuk mengidentifikasi keaktifan media booklet digital untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa kelas 5 di SD Negeri 105329 Wonosari Tanjung Rawa. Terus di sini pengertian media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin modus yang secara berarti tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengiriman kepada pengiriman pesan. Mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap. Dalam pengertian ini, guru, buku, teks, dan lingkungan sekolah adalah media. Pengertian booklet. Booklet menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah buku kecil berfungsi sebagai lembaran atau pamflet media pembelajaran. Booklet merupakan kelompok media teknologi cetak. Booklet adalah sebuah buku kecil yang memiliki paling sedikit 5 halaman tetapi tidak lebih dari 48 halaman. Di luar hitungan, sampul booklet berisikan informasi penting. Suatu booklet isinya harus jelas, tegas, mudah dimengerti, dan akan lebih menarik jika booklet tersebut disertai dengan gambar. Terus di sini masuk adapun ciri-ciri booklet, yaitu sebagai berikut. Dilihat dari bentuk booklet. Yang pertama, lembaran kertas berukuran kecil yang dicetak. Yang kedua, disusun rapi dengan bentuk buku. Yang ketiga, biasanya dengan dikelilingi gambar-gambar. Dilihat dari isi pesan. Yang keenam, pesan sebagai informasi yang mengandung peristiwa. Yang ketujuh, bertujuan untuk promosi. Yang ke-8, isi booklet harus dapat dibaca sekali pandang. Kerangka berpikir. Di sini kita masuk kerangka berpikir. Yang pertama ada analisis, identifikasi masalah, terus penggunaan software Corel Draw, terus development, terus evaluasi hasil belajar siswa, validasi ahli dan uji berdasarkan desain, angket guru dan angket siswa, analisis data, produk, konsep media atau play booklet, penggunaan
produk dalam pembelajaran uji kelompok dasar, terus implementation, desing. Terus di sini ada masalah di kerangka berpikir. Masalahnya yang pertama kesulitan dalam menulis, yang kedua media pembelajaran kurang variatif, yang ketiga minat belajar siswa rendah. Jenis-jenis penelitian. Tempat dan waktu penelitiannya di kelas 5 di SD Negeri 105329 Wonosari Tanjung Merawah, semester ganjil 2023-2024. Subjeknya di siswa kelas 5 Negeri 105329 Wonosari Tanjung Merawah. Objeknya pengembangan media pembelajaran booklet digital untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa kelas 5 di SD Negeri 105329 Wonosari Tanjung Merawah. Terus kita masuk di sini objek pengembangan media pembelajaran booklet digital untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa kelas 5 di SD Negeri 105329 Wonosari Tanjung Merawah. Terus di sini kita masuk variabel penelitian. Variabel penelitian ada dua. Yang pertama bebas dan terikat. Media pembelajaran booklet digital. Di sini bebasnya dibahas media pembelajaran booklet digital. Terikat membahas tentang meningkatkan keterampilan menulis siswa. Terus kita masuk di sini instrumen pengumpulan data. Ada dua, teks dan non teks. Pertama teks uraian dan esai, yang non teks wawancara dan observasi. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode sebagai berikut. Metodenya digunakannya dalam seminar proposal ini menggunakan metode observasi ataupun pengamatan, metode dokumentasi, terus metode angket, metode teks, dan metode wawancara. Sekianlah hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.